Masih di program Dialog Khusus JTV Kediri dan tema kita hari ini adalah tentang plus minus rekom partai politik dalam Pilkada Kabupaten Kediri. Jadi kalau perkembangan dalam masyarakat Kediri, Mbah Kanang, jadi kalau di sebagian kelompok itu kan salah satu ormas itu kan masih dalam tanda petik ada beberapa penolakan terkait dengan apa, iya. Dan ini menurut panjenengan kira-kira gimana posisinya? Ya. Sebenarnya mereka sah-sah saja kalau menurut saya. Jadi undang-undang itu mengizinkan orang mencalonkan itu kan dua jalur tadi yang saya katakan, independen dan partai politik. Ya. Independen nggak digunakan, partai politik sudah menyatu. Nah terus apalagi undang-undang yang salah gitu kan? Ya sah-sah saja mereka itu menganggap ini tidak demokratis, tapi kan demokratis ini namanya, kan gitu. Jadi sah-sah saja. Oke. Terkait dengan penolakan apa, kalau boleh saya sebut Dewi Maria Ulfa sebagai wakil, sebagai representasi NU misalkan. Kalau kita bicara politik kan dinamis juga. Artinya apa, Mbah Kanang lebih lihai dalam lobby-lobby politik. Ini bagaimana ke depannya Mbah Kanang terkait dengan fenomena ini? Kalau Gus Dur dulu bilang bahwa di NU ini disebut kiai-kiai kampung. Yang mana kiai-kiai itu punya otonom sendiri-sendiri. Memang menyeragamkan seluruh keinginan, kemauan, kehendak daripada otonom itu memang tidak gampang. Gitu ya. Walaupun ada garis organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, maka ini kita harus membaca betul mana-mana yang wilayah-wilayah yang apa namanya yang protektif lah gitu, katakanlah begitu dengan Mbak Dewi. Nah, maka ya kita dekati semua. Nah, tapi beberapa pondok pesantren, kiai-kiai besar yang kita datangi, mohon doa restu semua, dan kita siap sharing sampai ke depan, ya nggak ada masalah kok. Ya, nggak ada masalah, itu hanya mungkin yang masa lalu ada seperti itu, kita tangani, kita dekati semua, kita mohon doa restu semua, ya clear-clear aja, insya Allah nggak ada masalah. Oke. Kalau isu ini, kalau kita kan bicara politik itu kan boleh berprediksi. Biasa isu-isu politik. Karena penyelesaiannya kan juga last minute dan segala macam itu. Kira-kira kalau dibiarkan itu kan misalkan ada gerakan, karena di beberapa medsos dan mereka sudah mengagendakan pertemuan-pertemuan itu ada untuk bumbung kosong itu. Karena ini yang luar biasa, NU itu basis masanya kan luar biasa Pak jumlahnya, karena dan ini bayangkan Kediri mungkin hampir sama ya luas wilayahnya dengan Ngawi, di apa Kepong ya sampai Kepas ya lebih luas. Ini basis masanya cukup besar ini, gimana? Nanti kan jangan-jangan serius terus. Jadi kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, saya kira tidak sejahat isu yang berkembang tentang bahwa sebagian Nahdlatul Ulama akan bumbung kosong katakanlah. Itu tidak sejahat itu. Kita selami semua, kita beri pengertian semua. Tadi saya katakan di depan, sebenarnya mereka mengerti juga. Memang ada orang-orang elit tertentu, ya kelompok-kelompok tertentu, kelompok elit kalau saya anggap yang kecewa tadi terhadap calon tunggal tadi yang mungkin akan mempertanyakan ke KPU dan sebagainya. Nah, itu hal yang biasa kalau menurut saya, ya biarin aja, ngapain gitu. Ya itu nggak ada masalah. Oke. Kalau prediksi jenengan terkait dengan bumbung kosong itu, apa
karena itu tadi jumlah wilayah itu yang luas. Ini kira-kira hitung-hitungannya bagaimana? Jadi Apakah gini, nanti bisa, kalau kita bicara Bumbung Kosong lah ya, orang sudah mulai mengerti tentang politik. Iya. Katakanlah dia mau memenangkan Bumbung Kosong. Apa untungnya sih? Iya. Bumbung Kosong itu siapa sih? Sosoknya bagaimana sih? Setan, hantu, apa nggak jelas. Yang kedua, visi misinya apa sih Bumbung Kosong? Nggak ada visi misi. Kalau katakanlah dia berjuang habis-habisan untuk Bumbung Kosong, apa yang dia dapat? Negara ini rugi. Berapa ratus miliar ini dana yang harus dikeluarkan untuk perhelatan ini. Artinya kalau ini Bumbung Kosong semua, artinya ada orang-orang bergerak, itu kalau menurut saya aneh. Jadi anti pembangunan, saya kira itu aja. Ya, anti pembangunan gitu aja. Oke. Terus ini terkait, kalau boleh saya menyinggung, bagaimanapun Pak Sutrisno, mantan Bupati itu kan punya kontribusi yang luar biasa. Kalau bisa dimaknai tanda petik juga terhadap Kabupaten Kediri. Dengan fenomena kemarin, terakhir kemarin untuk beliau rilis di beberapa media yang merapat menyampaikan dukungan ke Mas Dito, Pak Kanang selaku ketua tim pemenangan Despindi menyikapinya. Ya bagus lah, itu yang pertama. Kalau bicara kontribusi, itu Pak Tris punya kontribusi terhadap Kabupaten Kediri, tapi apakah Kabupaten Kediri tidak memberikan kontribusi kepada Pak Tris? Sama-sama. Bisa sama-sama, bisa gede yang diterima Pak Tris kan, kan begitu Pak. Nah, ini harus realistis ya kita terima kasih kepada Pak Tris atas supportnya lah, kira-kira gitu terhadap Pak Tris juga demikian. 20 tahun Pak Tris dipercaya oleh partai PDI Perjuangan untuk diperintahkan mengelola Kediri ini. Ya mestinya Pak Tris juga wajib lah untuk terima kasih kepada partai, kepada masyarakat yang selama ini juga partai dan masyarakat membesarkan Pak Tris. Kira-kira gitu. Jadi intinya dukungannya diterima dengan baik. Diterima dong, orang dukung. Siap. Oke, ini ke Mas Dito, Mbak Kanang. Jadi sebagian orang itu kan menilai, jadi Mas Dito ini terlalu muda, karena kalau nggak salah usianya 28 ya. 28. Untuk memimpin Kediri, karena betulkah orang bertanya-tanya, karena beliau kan di Jakarta katanya. Bertanya-tanya kalau tentang kemampuan politik, kompetensi politisnya, mengelola, menjadi pemimpin dan seterusnya itu, bahkan ada yang di beberapa medsos itu kita kan sering mengkaji komen-komennya ini yang pinter bapaknya apa anaknya, guyonanya. Tapi kan ini karena orang belum tahu, jadi menurut panjenengan gimana sosok jadi gitu? Memang sekarang eranya era milenial lah, katakanlah begitu. Sudah saatnya yang muda memimpin, sehingga ilmunya ilmu baru, tidak ilmu alam. Siap. Orang tua-tua lagi kayak saya ini ilmu alam. Jadi ilmu alam tuh ya yang dialami saja, gitu ya. Ada gaibnya nggak? Jadi Mas Dito yang dia lulus dari UGM, kemudian dia mengelola hukum, mengelola dari usaha-usahanya dia mandiri. Kemudian di partai pasti dia mengikuti, karena memang darahnya darah merah. Ya pasti dia nggak akan lepas dari partai itu sendiri, sejak kecil lah bahkan. Nah itu saya kira Ibu Mega dan tim DPP sudah mengkaji semua tentang tugas yang diberikan kepada Mas Dito. Nah Mas Dito juga dalam waktu 1 minggu tidak begitu tapi survei dulu, dia datang dulu, merenung dulu. Saya nggak tahu nih di kuburan mana, saya nggak ngerti lah. Yang jelas beliau keliling bertanya-tanya kepada nah ini bertanya kepada masyarakat apa yang dikehendaki ya. Ternyata pertanian juga tidak mendapat perhatian tempat yang khusus.
pariwisata juga tidak mendapatkan tempat khusus, pengembangan bandara juga hanya dilihat digunakan oleh orang-orang tertentu untuk bisnisnya. Gitu. Dan semua kantong-kantong bisnis yang ada di sini itu dikuasai dengan orang-orang tertentu lah. Katakanlah. Nah, inilah jadi sosok muda punya idealisme, inovatif, kreatif, ini yang kita cari. Siap. Dan yang menarik ini apa dari Mas Dito itu kan dari pengusaha, Ya. dari usaha. Untuk kalau darah politik oke. Ya. Tapi ini untuk instan karena memimpin Kabupaten Kediri yang sedemikian luas kan butuh yang tangguh betul gitu. Bahkan sebenarnya yang pertama itu jujur dulu. Yang kedua organisatoris ini penting, punya sifat organisatoris. Saya menjadi wakil bupati pertama juga dari BUMN, ya, bukan dari birokrat ya. Malah kalau dari birokrat ini saya agak meragu-ragu gitu. Ya. Oh gitu. Oh iya ini harus fresh betul ya, harus fresh betul. Dia punya idealisme, dia punya inovasi, kreativitas sehingga memandang Kediri. Siap. Ini mau dibawa kemana setelah ada kekurangan di semua lini. Nah, itu yang mapping. Oke. Terima kasih Mbak Hanang. Jadi memang sudah ada beberapa pertimbangan yang luar biasa untuk memunculkan sosok Dito. Tapi yang paling penting itu sebenarnya politik itu mulia karena merupakan cara memperjuangkan nilai. Namun politik praktis itu juga membutuhkan nalar yang jernih untuk mengaplikasikannya. Nah, kita berharap Mas Dito bisa seperti itu. Dialog khusus JTV Kediri.